Anda akan percaya bahwa beberapa SUV yang sepenuhnya baru di pasar saat ini hampir tidak memiliki nilai. Bukan karena usianya, tetapi karena pembeli secara harfiah menghindarinya. Dan kami tidak berbicara tentang kendaraan listrik. Ini adalah SUV bensin yang menjadi bencana finansial mutlak pada tahun 2026. Jika Anda memiliki salah satu dari ini, Anda sudah kehilangan ribuan euro. Hari ini kita akan menghitung mundur 20 SUV paling tidak berguna di mana Anda dapat menyia-nyiakan uang Anda sekarang. Kita akan dari yang buruk hingga yang terburuk. Posisi 20, Buick Enclave 2025. Enclave 2025 menerima desain ulang besar-besaran yang biasanya seharusnya membantu penjualan kembali, tetapi tidak kali ini. CarEdge memprediksi bahwa SUV ini akan kehilangan setengah nilainya hanya dalam 3 tahun kepemilikan. Inilah masalah sebenarnya. Buick benar-benar membanjiri pasar sewa. Armada perusahaan membeli ribuan dan ribuan Enclave 2025. Dan sekarang pada tahun 2026, pasar barang bekas secara harfiah tenggelam dalam pengembalian mobil sewaan. Sebuah Enclave seharga 50.000 euro berjuang untuk mencapai hanya 25.000 di lelang saat ini. Desain ulang itu sendiri menciptakan masalah raksasa lainnya. Buick meninggalkan mesin V6 3,6 liter yang terbukti untuk turbo 2,5 liter 4 silinder. Di atas kertas menghemat bahan bakar. Dalam kenyataannya berisik, sangat kurang bertenaga untuk SUV 3 baris dan pelanggan benar-benar membencinya. Umpan balik keandalan awal benar-benar brutal. Pemilik melaporkan masalah transmisi yang konstan, perpindahan gigi yang kasar yang mengguncang seluruh kendaraan, kehilangan tenaga mendadak dan perpindahan gigi yang keras yang terdengar seperti ada sesuatu yang rusak setiap kali. Buick mencoba membenarkan harga yang hampir mewah dengan desain ulang tersebut. Tetapi ketika SUV Anda diganggu oleh masalah transmisi dan membawa stigma armada sewaan, pembeli tidak membayar harga mewah. Mereka menawarkan harga terendah di lelang dan penjual pribadi benar-benar hancur dalam pertukaran. Ini adalah pembantaian finansial total. Posisi 19, Infiniti QX80 2025. Infiniti merancang ulang sepenuhnya QX80 untuk 2025 dengan V6 Twin Turbo, teknologi modern dan gaya yang diperbarui. Namun pada tahun 2026 nilainya terus menurun dengan laju yang benar-benar mengkhawatirkan. Dengan prediksi CarEdge sebesar 51% depresiasi dari MSRP tinggi sekitar 85.000 euro, pemilik melihat lebih dari 40.000 euro menghilang hanya dalam 3 tahun. Inilah kebenaran brutal yang tidak ingin diakui siapapun. Pajak Infiniti benar-benar nyata. Meskipun desain ulang selesai, pembeli mewah pada tahun 2026 berbondong-bondong ke Lexus dan Cadillac sebagai gantinya. QX80 menderita kurangnya prestis merek yang mutlak. Dealer Infiniti dipaksa untuk menutup ruang pamer independen mereka dan bergabung di bawah dealer Nissan untuk bertahan hidup. Merek tersebut duduk dalam api penyucian otomotif. Terlalu mahal untuk menjadi arus utama, tidak cukup bergengsi untuk menjadi kemewahan sejati. Ini adalah posisi terburuk yang mungkin. Pembeli yang mampu membayar 85.000 hanya memilih merek dengan reputasi yang lebih baik. Dan mereka yang mencari nilai membeli pilihan yang lebih murah yang melakukan pekerjaan yang sama. QX80 terjebak di tengah tanpa ada yang menginginkannya. Hasilnya adalah depresiasi yang menghancurkan kantong pemilik yang percaya pada merek tersebut. Posisi 18, Nissan Murano 2025. Murano 2025 adalah upaya Nissan untuk memodernisasi SUV ukuran menengahnya yang bergaya. Namun ia mendarat di tanah tak bertuan dan nilainya runtuh dengan kecepatan rekor. Inilah masalah utama yang membunuh kendaraan ini. Murano bukanlah kemewahan tetapi harganya seperti itu. Dengan 40.000 atau 50.000 euro Anda membayar uang yang hampir mewah untuk lencana Nissan dan pembeli tidak tertarik. Mereka mengambil CR-V yang lebih murah atau meregangkan dan naik ke Highlander dengan nilai jual kembali yang lebih baik.
dan inilah yang benar-benar mempercepat kerusakan secara besar-besaran. Ribuan Murano 2025 yang benar-benar baru duduk di banyak dealer tanpa pembeli yang terlihat. Dealer secara harfiah melemparkan insentif tunai dan diskon liar hanya untuk memindahkan inventaris yang membusuk. Ketika yang baru didiskon secara agresif, nilai bekas dihancurkan hampir dalam semalam. Hasil langsungnya adalah pemilik Murano berada di bawah air secara finansial segera setelah membeli. Seorang pemilik membayar 47.000 euro untuk yang baru. Hanya 12 bulan kemudian penawaran tukar tambah sekitar 32.000. Itu adalah 32% hilang dalam 1 tahun. Bukan 3 tahun, 1 tahun. Ini menghancurkan. Dan semakin buruk setiap bulan yang berlalu karena lebih banyak Murano bekas membanjiri pasar sementara yang baru tetap tidak terjual. Posisi 17, Jeep Grand Cherokee 2025. Consumer Reports menempatkan Grand Cherokee di antara kendaraan paling tidak dapat diandalkan pada tahun 2025. Dikombinasikan dengan 52% kehilangan nilai dari sekitar 55.000 euro, itu adalah mimpi buruk senilai 28.600 euro. Tetapi disinilah situasinya menjadi sangat serius. Pemilik tidak hanya kehilangan uang, mereka kehilangan akal dengan masalah-masalah yang konstan. Hybrid plug-in 4Xe telah ditarik berkali-kali karena kehilangan daya mendadak saat Anda mengemudi. Bayangkan melaju 80 km per jam di jalan raya dan tiba-tiba SUV Anda seharga 60.000 euro memutuskan untuk mati. Pemilik melaporkan layar infotainment yang mati secara acak membuat mereka tanpa navigasi, tanpa kontrol iklim, tanpa kamera belakang. Semuanya hitam saat Anda mengemudi. Grand Cherokee L generasi kelima telah ditarik 15 kali. Itu bukan salah ketik. 15 penarikan terpisah untuk generasi kendaraan yang baru diluncurkan pada tahun 2021. Di antara masalah elektronik yang konstan dan harga yang sangat mahal yang dibayar orang pada tahun 2025 ketika dealer menambahkan ribuan di atas MSRP, pemilik sekarang menemukan bahwa SUV mereka bernilai 30.000 euro, lebih sedikit dari yang masih mereka hutangkan kepada bank. Mereka terjebak dalam kendaraan yang tidak dapat diandalkan, yang tidak dapat mereka jual tanpa kehilangan banyak uang. Ini adalah perangkap keuangan yang sempurna. Posisi 16, Nissan Armada 2025. Armada 2025 beralih ke mesin V6 tetapi tidak menyelesaikan masalah inti Nissan. Tidak ada yang menghormati merek tersebut di segmen mewah. Pembeli yang membeli SUV ini tahun lalu berada di jalur untuk kehilangan hampir 54% dari apa yang mereka bayarkan untuk tahun depan. Secara historis, Armada selalu menjadi SUV ukuran penuh yang murah. Ini adalah pilihan yang dipilih pembeli ketika mereka tidak dapat sepenuhnya mencapai Escalade, Lexus LX atau Yukon. Dan di pasar barang bekas, persepsi itu sangat penting. Pada tahun 2026, Armada menerima sangat sedikit rasa hormat dari pembeli. Lalu mengapa depresiasinya begitu brutal dan cepat? Pertama, harga. Armada sekarang dimulai sekitar 60.000 euro dan naik melewati 75.000 dalam kondisi terisi penuh. Ketika depresiasi menimpa kendaraan pada titik harga tersebut, kerugian dalam dolar benar-benar brutal karena Anda kehilangan persentase dari basis yang sangat tinggi. Kedua adalah reaksi negatif terhadap powertrain baru. Nissan meninggalkan V8 yang dicintai untuk V6 turbocharged dan pembeli SUV ukuran penuh tradisional sama sekali tidak senang. Mereka menginginkan suara V8, kesederhanaan mekanis, dan daya tahan yang terbukti. Sebaliknya, mereka merasa membayar uang premium dan menerima mesin yang lebih rendah. Persepsi itu membunuh nilai jual kembali karena tidak ada yang menginginkan penurunan nilai 60.000 euro. Posisi 15, Jeep Wagoneer L 2025. Stellantis berjanji bahwa Wagoneer akan bersaing langsung dengan Yukon dan Expedition. Sebaliknya, ia menghasilkan mimpi buruk listrik yang kehilangan 54% nilainya hanya dalam 3 tahun. Wagoneer L adalah SUV besar dengan masalah yang sama besar. Sama sekali tidak dapat diandalkan. Dan pada tahun 2026 pembeli takut akan biaya perawatan setelah garansi 36.000 mil berakhir.
Ini adalah truk seharga 90.000 euro yang terasa seperti kewajiban 40.000 euro pada saat Anda menandatangani dokumen. Data Kelley Blue Book menunjukkan bahwa Jeep Grand Wagoneer Seri 2 2024 91.000 euro baru sekarang bernilai sekitar 54.000 setelah hanya 18 bulan. Itu adalah 41% hilang dan terus bertambah setiap bulan. Wagoneer tidak hanya mengalami depresiasi, ia juga berbahaya bagi keluarga. Keluarga terdampar dalam perjalanan darat di antah berantah. Pemilik menyewa pengacara hukum Lemon untuk menuntut. Dan nilai jual kembali anjlok bebas saat berita menyebar di forum dan media sosial. Tidak ada yang ingin membeli masalah orang lain, terutama ketika masalah itu berharga 90.000 euro baru. Ini adalah bencana hubungan masyarakat yang lengkap yang secara langsung diterjemahkan ke dalam nilai yang runtuh. Posisi 14, Land Rover Range Rover Sport 2025. Land Rover telah sepenuhnya menguasai seni membuat kendaraan mahal sama sekali tidak bernilai. Menurut data CarEdge, Range Rover Sport turun 55,5% hanya dalam 3 tahun. Range Rover Sport 2024 telah ditarik 5 kali karena masalah yang meliputi kebocoran oli, kegagalan transmisi, dan kerusakan kamera tampilan belakang. Penarikan khusus melibatkan tekanan oli transmisi yang tiba-tiba turun, menyebabkan kopling berpindah ke netral saat Anda mengemudi. Bayangkan berada di tengah kemacetan dan transmisi Anda tiba-tiba memutuskan untuk berpindah ke netral tanpa peringatan. Ini menakutkan dan berbahaya. Forum pemilik benar-benar penuh dengan mimpi buruk listrik, kegagalan suspensi udara, dan masalah infotainment yang konstan. Seorang pemilik menggambarkan Range Rover-nya sebagai cantik tetapi tidak dapat diandalkan. Yang lain secara harfiah berkata, "Saya suka bagaimana ia dikendarai saat berfungsi, yang tidak cukup sering." Itulah janji Land Rover dalam satu kalimat. Keindahan dan kinerja saat berfungsi. Masalahnya adalah ia tidak cukup berfungsi untuk membenarkan harga awal atau mempertahankan nilai jual kembali. Pembeli mengetahuinya dan menghindari yang bekas seperti wabah. Posisi 13, Jaguar F-Pace 2025. Saya yakin tidak ada yang terkejut melihat ini di daftar karena ini adalah model yang sudah mati. Jaguar mengatakan bahwa 2025 akan menjadi tahun terakhir untuk F-Pace. Namun entah bagaimana ia masih terseok-seok hingga 2026. Jujur saya tidak tahu mengapa mereka terus membangunnya. Dengan 56% depresiasi, pemilik F-Pace kehilangan hampir 30.000 euro dalam 3 tahun. Tapi masalah sebenarnya bukan pada SUV itu sendiri. Ini adalah keruntuhan merek yang terjadi secara real time di depan semua orang. Jaguar mengumumkan bahwa mereka akan menjadi sepenuhnya listrik dan menghentikan hampir semua model bensinnya. Itu membuat pemilik F-Pace memegang kendaraan yatim piatu dari merek yang sedang dalam penarikan penuh. Mengapa seseorang membeli Jaguar bekas ketika dukungan garansi, ketersediaan suku cadang, dan seluruh masa depan merek adalah tanda tanya besar? Setelah 5 tahun, F-Pace dapat kehilangan lebih dari 70% nilainya. Itu berarti SUV seharga 50.000 berubah menjadi 15.000 hanya dalam 5 tahun. Ini bencana. Dan semakin buruk karena Jaguar sebagai merek berada dalam krisis eksistensial. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan terus ada dalam bentuknya saat ini. Ketidakpastian itu membunuh nilai sisa apapun yang tersisa. Posisi 12, Dodge Durango 2025. Di atas kertas, Durango masih memberikan semua yang dijanjikannya. Penggerak roda belakang, tenaga V8, kapasitas derek yang sebenarnya. Tetapi dengan 59% depresiasi, Durango seharga 62.000 euro berubah menjadi SUV seharga 25.600 hanya dalam 3 tahun. Dodge menjaga Durango tetap hidup hingga 2025 dengan lebih banyak tambahan panggilan terakhir, tetapi kebaruan itu telah sepenuhnya usang. Versi performa tinggi kehilangan nilai bahkan lebih cepat saat tren SUV berotot secara resmi mati. Inilah masalah utamanya. Generasi Durango saat ini sudah tua. Sementara para pesaing menambahkan teknologi keselamatan modern, efisiensi hibrida, dan interior yang sepenuhnya diperbarui, Dodge terus menjual SUV yang sama persis tahun demi tahun.
Sebuah Durango berusia 1 tahun rata-rata terjual €43.474, penurunan 30,8% dari baru. Itu berarti €19.000 menguap hanya dalam 12 bulan. Pembeli hanya tidak ingin membayar teknologi lama yang dibalut dalam lembaran baru. Mereka bisa mendapatkan sesuatu yang lebih modern, lebih efisien, dan dengan teknologi yang lebih baik dengan uang yang sama. Durango hidup dari reputasi masa lalunya, tetapi reputasi itu tidak lagi bernilai seperti dulu. Posisi 11, Dodge Hornet 2025. Hornet adalah krisis identitas Dodge di atas roda. Ini adalah Alfa Romeo Tonale yang diganti namanya, yang bermasalah dengan sendirinya, dijual di bawah merek mobil berotot. Kebingungan tidak laku dan depresiasi 59% Hornet membuktikannya. Masuklah ke dealer Dodge pada 2026. Dan Anda akan segera melihat masalahnya. Hornet benar-benar menumpuk di tempat parkir tanpa pembeli yang terlihat. Pada pertengahan 2025, Dodge menawarkan diskon €15.000 untuk yang baru hanya untuk membersihkan stok. Ketika mobil baru dijual dengan harga di bawah MSRP, itu benar-benar menghancurkan pasar bekas dalam semalam. Hornet Anda dari 2025 bernilai kurang dari RAV4 berusia 5 tahun hari ini. Izinkan saya mengulangi itu. SUV Anda yang hampir baru bernilai kurang dari Toyota berusia 5 tahun. Itu sangat menghancurkan. Masalah kualitas melanda Hornet sejak peluncuran dan kemudian datanglah penarikan. Pemilik melaporkan masalah kelistrikan, kegagalan sistem infotainment, masalah transmisi. Ini adalah bencana total. Dodge mencoba membebankan harga premium untuk apa yang pada dasarnya adalah Alfa yang diganti namanya dengan semua masalah Alfa disertakan. Pembeli tidak bodoh. Mereka melihat melalui trik itu segera dan sekarang pemilik membayar harganya dengan nilai yang runtuh. Sebelum melanjutkan, jika Anda mendapatkan nilai apapun dari video ini, silakan dan tekan tombol suka itu. 10 berikutnya bahkan lebih buruk. Depresiasi lebih brutal, kerugian lebih dahsyat. Beberapa pemilik kehilangan €70.000 hanya dalam 3 tahun. Disinilah yang benar-benar menyakitkan. Posisi 10, Alfa Romeo Tonale 2025. Alfa Romeo berpikir bahwa gaya Italia dapat mendobrak pasar SUV kompak Amerika. Mereka benar-benar salah dalam segala hal yang mungkin. Dengan hampir 61% depresiasi, pemilik Tonale kehilangan €28.000 hanya dalam 3 tahun pada kendaraan yang awalnya mendekati 46.000. Angka penjualan menceritakan seluruh kisah brutal. Hanya 3.383 Tonale yang menemukan pembeli pada 2025. Jauh dari apa yang Alfa harapkan dan masalah-masalah menumpuk dengan cepat. Jaringan dealer Amerika yang langka, kesadaran merek yang terbatas, dan masalah keandalan yang berkelanjutan yang terus menghantui Alfa Romeo seperti hantu. Semakin memburuk secara dramatis. Tonale dari 2024 telah ditarik 6 kali. 6 penarikan pada model berusia 1 tahun. Pemilik melaporkan keterlambatan transmisi yang konstan, masalah pengurasan baterai yang parah, kegagalan sensor, dan masalah kualitas konstruksi yang serius. Semua ini menghancurkan kepercayaan pembeli segera setelah peluncuran. Dan pasar bekas benar-benar brutal tanpa ampun. Sebuah Tonality dari 2024 dengan 20.650 mil terdaftar seharga €19.773, turun hampir 59% dari harga barunya €48.000. Itu berarti kehilangan hampir setengah nilai pada dasarnya dalam 1 tahun. Dealer tidak menginginkannya sebagai tukar tambah. Lelang tidak menerima tawaran. Penjual pribadi tidak dapat menemukan pembeli. Ini adalah kendaraan yang beracun secara finansial. Posisi 9, Alfa Romeo Stelvio 2025. Stelvio menderita kutukan Alfa Romeo yang persis sama dengan Tonale. Indah dipandang, menyenangkan dikendarai, dan benar-benar brutal dalam penjualan kembali. Dengan hampir 61% depresiasi, pemilik Stelvio kehilangan sekitar €29.800 hanya dalam 3 tahun pada kendaraan yang harganya sekitar €49.000. Masalahnya bukan pengalaman berkendara yang banyak orang nikmati. Ini benar-benar segala sesuatu di sekitarnya.
jaringan dealer Amerika yang terbatas, kesadaran merek yang rendah di antara pembeli rata-rata, dan reputasi keandalan Alfa Romeo yang abadi yang menakut-nakuti pembeli mobil bekas bahkan sebelum mempertimbangkannya. Cerita berlanjut tanpa henti, jaringan layanan yang lemah, masalah keandalan yang belum terpecahkan, serta teknologi dan interior yang tertinggal dari pesaing Jerman dan Jepang yang menghabiskan lebih banyak untuk pengembangan. Hasil yang tak terhindarkan adalah bahwa kendaraan yang mungkin menarik untuk dikendarai baru menjadi aset yang sepenuhnya beracun di pasar bekas. Tidak ada yang menginginkannya. Dealer menolak untuk menerimanya sebagai tukar tambah. Lelang tidak menerima tawaran kompetitif. Ini adalah kematian nilai yang lambat dan menyakitkan. Posisi 8, Land Rover Range Rover 2025. Ini benar-benar menyakitkan karena Range Rover sepertinya seharusnya mempertahankan nilainya. Kehadiran yang mengesankan, kemewahan sejati, lencana bergengsi, tetapi di balik semua citra mewah itu ada salah satu kurva depresiasi terburuk di seluruh pasar SUV. Dengan hampir 68% depresiasi, beberapa pemilik kehilangan lebih dari 70.000 euro hanya dalam 3 tahun. Sulit dipercaya tetapi sepenuhnya nyata. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Anda memiliki mimpi buruk, keandalan yang terdokumentasi, elektronik yang sangat kompleks yang terus-menerus gagal, kegagalan suspensi udara yang berulang, dan biaya perbaikan serta pemeliharaan yang sangat tinggi. Kombinasi itu benar-benar menghancurkan kepercayaan pembeli mobil bekas. Inilah yang benar-benar membunuh nilai jual kembali pada kendaraan ini. Setelah garansi 3 tahun itu berakhir, pembeli secara harfiah lari ke arah yang berlawanan. Tidak ada orang yang waras yang ingin memiliki Range Rover di luar garansi. Jika Anda benar-benar memiliki sarana finansial, sewalah dan bayar kerugiannya setiap bulan. Banyak pembeli kaya melakukan hal itu. Mereka menyewa, menguranginya dari pajak sebagai biaya bisnis, dan mengembalikannya sebelum garansi berakhir. Itu satu-satunya cara cerdas untuk memilikinya. Matematikanya sederhana dan menghancurkan. 60.000 euro hilang dalam 3 tahun bukanlah kesalahan perhitungan. Itu adalah kenyataan brutal dari Range Rover. Posisi 7, Maserati Grecale 2025. SUV terbaru Maserati sudah menjadi bencana terbarunya. Grecale kehilangan 71,9% nilainya dalam 3 tahun pada kendaraan yang berharga 70.000 hingga 85.000 euro untuk dimulai. Grecale berbagi masalah kualitas yang persis sama yang melanda semua produk Stellantis. Pemilik melaporkan malfungsi listrik yang konstan, kegagalan perangkat lunak yang membuat frustrasi, dan kunjungan ke dealer dalam beberapa bulan pertama kepemilikan. Jaringan dealer yang kecil berarti dukungan terbatas, suku cadang yang sangat mahal, dan waktu tunggu yang lama untuk layanan. Pembeli mewah pada 2026 menghindari Grecale seolah-olah itu adalah wabah karena semua orang tahu persis apa yang terjadi pada Maserati setelah garansi berakhir. Hasil langsungnya adalah nilai jual kembali langsung jatuh bebas setelah pembelian. Tidak ada yang ingin menyentuhnya bahkan dengan tongkat 3 meter. Ini adalah SUV mewah yang kehilangan lebih dari 70% nilainya dalam 3 tahun. Anda membeli satu seharga 75.000, dalam 3 tahun nilainya 20.000. Itu berarti 55.000 euro menguap. Ini adalah salah satu investasi terburuk yang bisa Anda lakukan di dunia otomotif. Satu-satunya yang diuntungkan adalah mereka yang menyewa dan mengembalikannya sebelum bencana. Posisi 6, Maserati Levante 2025. Jika angka ini terdengar familiar, itu karena memang demikian. Levante berbagi depresiasi brutal yang persis sama, yaitu 71,9% dengan Maserati Grecale. Tetapi inilah perbedaan krusial dan mengapa ini menempati posisi yang lebih tinggi dalam daftar kami. Levante dimulai dengan harga yang jauh lebih mahal. Jadi ketika runtuh, kerugian dalam dolar benar-benar dahsyat. Kita berbicara tentang SUV 6 digit kehilangan lebih dari 2/3 nilainya hanya dalam 3 tahun. Semua yang melukai Grecale semakin parah di sini. Permintaan rendah, jaringan dealer yang kecil, biaya perawatan yang astronomis, dan masalah keandalan yang berkelanjutan yang menghantui merek tersebut.
Tapi sekarang Anda menumpuk semua masalah itu di atas MSRP yang jauh lebih tinggi. Setelah garansi hilang, pasar bekas pada dasarnya menyerah sepenuhnya. Pembeli tidak mempercayainya, dealer tidak menginginkannya, dan nilai jual kembali anjlok. Dan inilah pukulan terakhirnya. Levante memiliki mesin turunan Ferrari, tapi nilai jual kembalinya lebih buruk daripada Kia Soul bekas. Izinkan saya mengulanginya karena ini penting. Mesin turunan Ferrari dengan nilai jual kembali lebih buruk daripada Kia Soul bekas. Itu adalah janji Maserati yang dirangkum dalam satu kalimat yang menghancurkan. Ini adalah rekayasa Italia premium dengan depresiasi mimpi buruk. Apa yang membuat Levante sangat menyakitkan adalah janji yang rusak. Maserati menjual Anda mimpi Italia. Mereka menjual Anda eksklusivitas, kinerja yang berasal dari balap, gaya hidup aspirasional. Tetapi kenyataannya adalah kendaraan yang lebih banyak menghabiskan waktu di bengkel daripada di garasi Anda. Pemilik di forum menggambarkan pengalaman yang identik. Mereka membeli Levante jatuh cinta dengan desain dan suara mesin. Kemudian dalam 6 bulan pertama masalah mulai muncul. Pertama adalah sesuatu yang kecil, mungkin sensor. Kemudian layar infotainment membeku. Setelah itu transmisi mulai berganti secara aneh. Pada akhir tahun Anda sudah mengunjungi dealer 5 atau 6 kali. Dan inilah masalahnya. Setiap kunjungan mengingatkan Anda bahwa kendaraan ini bukan Toyota. Suku cadang membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk tiba karena Maserati tidak memiliki inventaris lokal. Pekerjaannya khusus dan mahal. Layanan rutin sederhana yang pada Honda akan berharga €200 di Levante adalah $1.200. Pembeli potensial pasar bekas mengetahui cerita-cerita ini. Mereka membacanya di internet. Mereka berbicara dengan pemilik saat ini yang memperingatkan mereka untuk melarikan diri. Itu sebabnya ketika Anda mencoba menjual Levante Anda yang berusia 2 tahun dengan 30.000 km, tawaran yang Anda terima sangat menghina. Sebuah dealer menawarkan Anda 40.000 untuk sesuatu yang Anda bayar 110.000. Itu menghancurkan secara emosional dan finansial. Posisi 5, BMW X7 2025. X7 adalah model andalan BMW, SUV 3 baris mereka. Tetapi pada tahun 2026, nilainya menurun dengan cara yang sangat mengkhawatirkan. Pemilik yang membayar €90.000 melihat nilai turun menjadi €50.000 hanya dalam 3 tahun. Inilah masalah utamanya. BMW benar-benar membanjiri pasar dengan X7. Produksi massal berarti penawaran secara dramatis melebihi permintaan di pasar bekas. Kompleksitas elektronik X7 menakut-nakuti pembeli di luar garansi. Sistem mulai dari suspensi udara hingga bantuan pengemudi mengalami kegagalan dan biaya perbaikan sangat tinggi. Pemilik secara konsisten melaporkan masalah sensor, kegagalan perangkat lunak yang membutuhkan kunjungan ke dealer, dan pembaruan konstan yang tidak pernah sepenuhnya menyelesaikan masalah. Perawatan BMW di luar garansi sangat mahal. Servis rutin dapat dengan mudah menelan biaya ribuan euro. Mengganti suspensi udara bisa 10.000. Perbaikan transmisi bisa 15.000. Pembeli mengetahui angka-angka ini dan oleh karena itu mereka menghindari X7 bekas seperti wabah. Hasil langsungnya adalah nilai-nilai tersebut runtuh sementara pemilik panik mencoba keluar sebelum garansi berakhir. Ini adalah perlombaan melawan waktu yang membuat semua orang kalah. X7 juga menderita apa yang para ahli sebut sebagai kelelahan teknologi. BMW mengemas kendaraan ini dengan setiap teknologi yang bisa dibayangkan. Anda memiliki layar melengkung besar, sistem suara Bowers & Wilkins 20 speaker, suspensi yang memindai jalan di depan, kursi yang memijat Anda dalam 14 arah. Kedengarannya luar biasa sampai ada yang rusak. Kemudian, Anda menemukan bahwa mengganti hanya layar melengkung berharga €5.000. Jika sistem suara premium rusak, harganya €4.000. Suspensi prediktif bisa €8.000 untuk perbaikan. Yang terburuk adalah bahwa sistem ini lebih sering rusak daripada yang diakui BMW secara publik. Pemilik melaporkan bahwa setelah 50.000 km, hampir pasti ada sesuatu yang elektronik akan berhenti berfungsi dengan benar. Bisa jadi sistem kamera yang tiba-tiba menampilkan layar hitam, atau sistem bantuan parkir yang berhenti mendeteksi rintangan.
atau kursi berpemanas yang hanya memanaskan satu sisi. BMW merespons dengan pembaruan perangkat lunak yang terkadang berfungsi dan terkadang memperburuk keadaan. Pemilik frustrasi, kehilangan kepercayaan pada merek dan memutuskan untuk menjual. Tetapi ketika mereka mencoba menjual, mereka menemukan bahwa tidak ada yang menginginkan X7 di luar garansi dengan semua sistem yang rumit itu. Pembeli yang cerdas melakukan perhitungan. Saya bisa membeli X7 berusia 3 tahun ini seharga 50.000, atau saya bisa membeli Lexus JX baru seharga 60.000 yang akan berfungsi tanpa masalah selama 15 tahun. Kebanyakan memilih Lexus. Itulah mengapa nilai X7 berada dalam kejatuhan bebas. Posisi 4, Mercedes-Benz GLS 2025. GLS adalah kelas S dari SUV Mercedes, tetapi depresiasinya adalah bencana mutlak. Pemilik melihat 60.000 euro lenyap dalam 3 tahun pada kendaraan yang awalnya 100.000. Ini adalah kisah familiar yang telah kita lihat berulang kali. Elektronik yang kompleks, sistem suspensi yang mahal, kegagalan infotainment yang konstan. Tetapi GLS menambahkan masalah besar lainnya ke ukuran. Segmen SUV mewah besar benar-benar jenuh. X7, Escalade, Navigator, semuanya bersaing untuk pembeli yang terbatas. Ketika penawaran lebih banyak daripada permintaan, harga pasti akan runtuh. Mercedes menanggapi ini dengan memproduksi lebih banyak GLS, secara dramatis memperburuk masalah penawaran. Sekarang pasar benar-benar dibanjiri dengan kendaraan bekas baru dan tidak ada yang membayar harga tinggi yang dibutuhkan penjual. Pemilik terjebak dalam kesulitan keuangan. Dealer menawarkan setengah dari apa yang mereka bayar hanya 2 tahun sebelumnya. Pemeliharaan di luar garansi adalah mimpi buruk mutlak. Setiap servis menelan biaya ribuan, suku cadang khusus dan sangat mahal. Waktu tunggu lama. Pembeli yang cerdas tahu ini dan benar-benar menghindari GLS bekas. GLS juga menghadapi masalah identitas pada tahun 2026. Mercedes mencoba memposisikannya sebagai SUV definitif untuk keluarga kaya. Masalahnya adalah keluarga kaya sekarang memiliki banyak pilihan yang lebih baik. Mereka bisa mendapatkan Escalade yang merupakan ikon Amerika yang lebih besar. Mereka bisa mendapatkan Range Rover yang memiliki kehadiran lebih. Mereka bisa mendapatkan BMW X7 yang lebih sporty. GLS terjebak tanpa proposisi nilai yang jelas. Selain itu, Mercedes membuat kesalahan strategis besar. Dalam upaya mereka untuk mencapai pangsa penjualan, mereka mulai menawarkan diskon agresif untuk kendaraan baru. Pada akhir tahun 2025, Anda bisa mendapatkan GLS baru dengan diskon 15.000 euro. Ketika Anda melakukan itu, Anda benar-benar menghancurkan pasar bekas. Mengapa seseorang akan membayar 85.000 untuk GLS bekas Anda yang berusia 1 tahun ketika mereka bisa mendapatkan yang baru seharga 90.000 dengan garansi penuh? Pemilik yang membeli pada tahun 2024 sebelum diskon sangat marah. Mereka membayar harga penuh dan sekarang melihat kendaraan mereka bernilai 30.000 kurang dari yang seharusnya. Mercedes pada dasarnya mengkhianati pelanggan setia mereka untuk mencapai angka penjualan jangka pendek. Kepercayaan pada merek rusak, nilai hancur, dan pemilik terjebak tanpa jalan keluar yang baik. Menjual berarti kerugian besar, tetap berarti terus membayar aset yang terdepresiasi setiap bulan. Posisi 3, Audi Q8 2025. Q8 seharusnya sukses di atas kertas. Ini elegan, bertenaga, memiliki teknologi canggih. Tetapi pada tahun 2026, nilainya jatuh menuruni tebing dan pemilik kehilangan lebih dari 60% dalam 3 tahun. Masalahnya berlapis dan kompleks. Pertama adalah keandalan. Consumer Reports menilai Q8 rendah dalam keandalan dengan masalah elektronik, transmisi, dan suspensi yang terus-menerus didokumentasikan. Kedua adalah kompleksitas teknologi yang ekstrem. Setiap fitur mewah adalah titik kegagalan potensial setelah Anda keluar dari garansi. Ketiga adalah biaya perawatan yang benar-benar mahal. Servis Audi mahal, suku cadang mahal, tenaga kerja khusus dan mahal. Q8 dapat dengan mudah menelan biaya 3.000 euro per tahun hanya untuk menjaganya tetap berfungsi secara dasar. Keempat adalah persaingan yang ketat. Segmen SUV mewah menengah sangat kompetitif. X5, GLE, Cayenne, semuanya memiliki reputasi keandalan yang lebih baik.
Hasil yang tak terhindarkan adalah Q8 kalah dalam pertempuran harga jual kembali secara dramatis. Tidak ada yang ingin membayar premi Audi dengan masalah yang diketahui. Nilai bekas berada dalam kejatuhan bebas. Pemilik benar-benar terjebak melihat investasi mereka menguap bulan demi bulan. Q8 juga menderita masalah posisi yang membingungkan. Audi sudah memiliki Q7 yang merupakan SUV 3 baris. Kemudian mereka menciptakan Q8 sebagai versi 2 baris yang lebih sporty dan elegan. Tetapi pasar untuk SUV mewah sporty 2 baris sangat kecil. Kebanyakan pembeli di kisaran harga ini menginginkan 3 baris untuk keserbagunaan keluarga. Mereka yang menginginkan sporty sejati membeli Porsche Cayenne atau Macan. Jadi Q8 terjebak dalam ceruk di dalam ceruk. Tidak cukup praktis untuk keluarga, tidak cukup sporty untuk penggemar, tidak cukup bergengsi untuk pembeli citra. Ini adalah kendaraan tanpa audiens yang jelas, dan itu tercermin secara brutal dalam nilai jual kembali. Selain itu, Audi memiliki masalah kualitas spesifik dengan Q8. Sistem infotainment MMI secara teratur membeku membutuhkan restart paksa. Transmisi 8 kecepatan memiliki masalah perangkat lunak yang menyebabkan perpindahan gigi yang kasar. Sistem mild hybrid 48 volt sering gagal. Ini bukan masalah kecil. Ini adalah kegagalan mendasar yang memengaruhi pengalaman berkendara sehari-hari. Pemilik yang frustrasi membanjiri forum Audi dengan keluhan. Audi merespons lambat dengan solusi yang tidak selalu berfungsi. Reputasi Q8 ternoda secara permanen. Dan di pasar mewah, reputasi adalah segalanya. Begitu sebuah model mendapatkan reputasi bermasalah, hampir tidak mungkin untuk pulih. Q8 berada dalam kategori itu sekarang. Nilai akan terus turun seiring menyebarnya kabar. Posisi 2, Cadillac Escalade 2025. Tunggu, Escalade adalah ikon Amerika. Bagaimana bisa ada di daftar ini? Kebenaran menyakitkan, tetapi Escalade pada tahun 2025 kehilangan nilai dengan kecepatan yang benar-benar mengkhawatirkan. GM memproduksi terlalu banyak Escalade dan pasar benar-benar dibanjiri. Dikombinasikan dengan harga baru 120.000 euro, depresiasi sangat brutal melebihi kata-kata. Pemilik kehilangan 70.000 euro dalam 3 tahun. Perhitungannya sangat menghancurkan. Masalah kualitas mengganggu generasi baru. Layar melengkung OLED rusak. Sistem Super Cruise tidak berfungsi dengan baik. Suspensi udara memiliki masalah konstan. Pemilik melaporkan kunjungan sering ke dealer pada tahun pertama kepemilikan. Ini seharusnya tidak terjadi pada kendaraan 120.000. Tetapi masalah sebenarnya adalah persepsi. Escalade dengan cepat kehilangan gengsi kemewahannya. Pembeli memilih Range Rover GLS X7 sebagai gantinya. Escalade dipandang kurang bergengsi, kurang eksklusif dari sebelumnya. Ketika persepsi kemewahan turun, nilai langsung runtuh. Hasilnya adalah pasar bekas sangat brutal. Escalade berusia 1 tahun dijual seharga 50.000 dengan kerugian 70.000 dari harga baru. Tidak ada yang ingin membayar premi GM ketika mereka bisa mendapatkan Jerman dengan uang yang sama. Escalade juga menghadapi masalah bahwa GM mencairkan merek. Dulu, Escalade adalah puncak mutlak GM. Jika Anda menginginkan kendaraan terbaik yang bisa dibuat GM, Anda membeli Escalade. Tetapi sekarang GM memiliki GMC Yukon Denali yang pada dasarnya adalah kendaraan yang sama dengan harga lebih murah. Dan ada Chevy Tahoe High Country yang lagi-lagi hampir identik dengan harga yang lebih rendah. Pembeli cerdas menyadari hal ini. Mengapa membayar 120.000 untuk Escalade ketika Anda bisa mendapatkan Yukon Denali dengan fitur yang sama seharga 95.000? Mereka adalah kendaraan yang sama dengan lencana yang berbeda. Platform yang sama, mesin yang sama, transmisi yang sama, interior yang pada dasarnya sama. Hanya saja Escalade mengenakan premi untuk lencana dan lampu yang berbeda. Kesadaran itu telah menghancurkan nilai Escalade. Pembeli tidak lagi melihat pembenaran untuk premi tersebut. Selain itu, kualitas yang dirasakan telah menurun. Escalade baru terasa kurang istimewa daripada generasi sebelumnya. Material interior meskipun terlihat bagus tidak terasa semewah Mercedes atau BMW. Kontrol tampaknya diambil dari kendaraan GM yang lebih murah karena memang begitu. Jadi Anda memiliki kendaraan yang harganya seperti premium Jerman, terasa seperti GM biasa,
dan terdepresiasi lebih buruk dari keduanya. Ini adalah kombinasi terburuk yang mungkin. Pemilik hancur melihat nilai mereka runtuh. Banyak yang terjebak dalam utang lebih dari nilai mereka. Dan GM terus memproduksi lebih banyak, escalate membanjiri pasar yang memperburuk masalah bagi semua orang. Posisi 1, Lincoln Navigator 2025. Nomor 1 menyakitkan karena Navigator sebenarnya adalah SUV yang bagus. Ini nyaman, bertenaga, dilengkapi dengan baik. Tetapi pasar pada tahun 2026 tidak peduli dan pemilik melihat kerugian yang benar-benar membawa bencana. Navigator mulai dari 90.000 dan terisi penuh mencapai 110.000 euro. Dalam 3 tahun nilainya 40.000. 70.000 euro lenyap seperti asap. Mengapa begitu brutal? Pertama, merek Lincoln berjuang keras untuk relevansi. Pembeli mewah tidak melihat Lincoln setara dengan Cadillac, apalagi Jerman. Kedua adalah produksi yang berlebihan. Ford memproduksi terlalu banyak Navigator dan pasar bekas benar-benar dibanjiri. Ketiga adalah masalah keandalan yang didokumentasikan. Navigator baru diganggu oleh masalah elektronik, kegagalan transmisi, masalah suspensi. Consumer Reports menilainya rendah dalam keandalan dan pemilik mengkonfirmasi di forum yang penuh dengan keluhan. Keempat adalah biaya pemeliharaan. Navigator yang tidak bergaransi mahal untuk dirawat. Layanan, suku cadang, tenaga kerja, semuanya premium. Kelima adalah persaingan yang jauh lebih baik. Escalade lebih ikonik, merek Jerman lebih bergengsi, merek Jepang lebih andal. Navigator terjebak di tengah-tengah, di tanah tak bertuan tanpa identitas yang jelas. Hasilnya adalah nilai jual kembali merosot tajam dan pemilik sangat terpukul oleh kerugian. Dealer tidak menginginkan Navigator bekas di tempat mereka. Lelang tidak menerima tawaran yang kompetitif. Pemilik yang mencoba menjual secara pribadi tidak beruntung menemukan pembeli. Navigator telah menjadi investasi SUV mewah terburuk yang dapat Anda lakukan pada tahun 2026. Jika Anda mempertimbangkan untuk membeli satu, larilah secepat mungkin ke arah yang berlawanan. Itu dia, 20 SUV bensin yang menjadi tidak berharga dalam waktu singkat. Mana yang paling mengejutkan Anda? Atau lebih buruk lagi, Anda terjebak dengan salah satu bencana depresiasi ini? Tinggalkan kisah horor Anda di kolom komentar. Jika Anda sampai sejauh ini, tekan tombol suka itu, dan berlangganan karena itu benar-benar membantu saluran ini berkembang. Pelajaran yang diambil jelas. Harga tinggi tidak menjamin nilai. Merek bergengsi tidak berarti penjualan kembali yang kuat. Teliti sebelum membeli. Periksa prediksi depresiasi. Baca ulasan dari pemilik sebenarnya. Karena kehilangan 50.000 euro dalam 3 tahun bukanlah investasi yang cerdas. Ini adalah mimpi buruk finansial yang tidak pernah bisa diatasi oleh banyak orang. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.